Masih di Sapa Indonesia Malam, Saudara, Presiden Prabowo Subianto merespons hasil survei Litbang Kompas yang menyebut 80,9% masyarakat puas dengan kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo menyatakan kabinetnya bekerja bukan untuk mencari penilaian, tapi memberi yang terbaik bagi rakyat. Presiden Prabowo menyebut bangga dengan timnya yang telah bekerja keras dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Menurut Prabowo, jajarannya ingin membawa kemajuan dan kemakmuran Indonesia. Prabowo juga kembali menegaskan tekadnya untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan di masyarakat. Yang penting niat, kerja keras, dan saya sangat bangga. Tim saya, kabinet saya bekerja dengan sangat kompak, tapi kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Niatnya adalah bawa kemajuan, kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Survei Litbang Kompas 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran menunjukkan sebanyak 80,9% responden puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Indeks kepuasan terhadap kinerja pemerintah ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Kita lihat, Saudara, survei Litbang Kompas lewat wawancara tatap muka pada 4 hingga 10 Januari lalu menunjukkan 80,9% responden puas dengan kinerja Prabowo Gibran. Hanya 19,1% yang menyatakan tidak puas. Tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran juga tinggi, yaitu 89,4%, sementara 10,6% yang tidak yakin. Prabowo Gibran meraih tingkat kepuasan tinggi di bidang politik dan keamanan, serta kesejahteraan sosial. Tingkat kepuasan di dua bidang itu mencapai 85,8%, sementara dan juga 83,7%, sementara bidang hukum dan ekonomi meski mengalami peningkatan dibandingkan pemerintahan sebelumnya, tapi tingkat kepuasannya masih berada di bawah Polkam dan kesejahteraan sosial, yaitu di angka 72,1% dan 74,5%. 80,9% masyarakat puas dengan kinerja Prabowo Gibran. Lalu apa yang membuat mereka puas dengan Prabowo Gibran? 30,2% menyebut puas dengan kinerja baik Prabowo Gibran. 18,1% menilai kepemimpinan keduanya merakyat. 14,4% mengaku puas karena sering mendapat bansos, sementara ada 7,3% menyatakan puas karena pembangunan merata sampai ke desa dan masif. Sebagian responden lainnya menyebut alasan puas terhadap pemerintahan Prabowo adalah karena mampu mengatasi persoalan bangsa, menjalankan pemilu dengan baik, dan tegas dalam memimpin. Mereka yang mengaku tidak puas dengan pemerintahan Prabowo Gibran ada 29,2% karena menilai bansos tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ada 19,5% yang menyebut bahwa ekonomi tidak stabil atau masih sulit dalam mencari pekerjaan. Alasan tidak puas lainnya ada karena harga bahan pokok mahal sebesar 17,1%, dan faktor lainnya yang membuat tidak puas adalah penindakan korupsi belum tegas sebanyak 12,6%. Alasan lainnya adalah harga BBM naik, kinerja belum dirasakan semua masyarakat, kenaikan pajak, dan penyelesaian kasus kepolisian tidak tegas. Program-program Prabowo Gibran tentu berpengaruh besar pada kepuasan publik. Lalu program apa yang banyak membuat publik puas? Data ini, Saudara, memperlihatkan ada 85% publik puas dengan program layanan kesehatan gratis. 82,1% puas dengan program renovasi sekolah rusak. 81% puas dengan program membangun rumah sakit lengkap berkualitas. 81% publik puas dengan program sekolah unggulan. Dan 78% mengaku puas dengan program bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
Lalu program Prabowo Gibran yang mana yang paling ditunggu oleh warga masyarakat? Berikut ini harapan masyarakat dari berbagai daerah tentang program Prabowo Gibran. Kenapa Mbak makan bergizi gratis? Karena kayak di daerah saya, di Medan, di Aceh belum merata makan gizi gratis. Jadi harapannya gimana Mbak nanti? Semoga setelah 100 hari kerja Pak Prabowo dan Pak Gibran bisa lebih merata sampai ke Aceh makanannya. Lapangan pekerjaannya untuk yang usianya udah lebih dari 58 tahun ya. Yang penting lapangan pekerjaannya itu jangan ada batasan waktunya, batasan usianya. Harapannya ingin ada penghapusan untuk batas usia minimal kerja, batas minimal usia kerja. Jadi soalnya kenapa saya ingin itu, soalnya karena banyak orang-orang yang sudah berumur di atas 25, banyak kan loker batasnya kan 25, di atas 25 itu masih produktif, masih bisa bekerja, masih bisa masih bisa untuk melakukan mobilitas tinggi gitulah, tapi terhalang sama batas usia itu. Penurunan tiket pesawat. Kenapa paling ditunggu penurunan harga tiket pesawat? Supaya waktu saya merantau bisa pulang kampung dengan lebih mudah dan murah. Selama ini mahal ya Mbak? Iya, mahal. Mungkin yang paling saya tunggu itu untuk renovasi sekolah, karena banyak di Makassar sekolah-sekolah yang menurut saya tidak layak dipakai untuk belajar karena bangunannya yang mungkin sudah rusak atau pembangunannya yang pokoknya rusak. Mungkin karena yang booming sekarang ini yang makanan bergizi, mungkin untuk mahasiswa diadakan juga. Soalnya kan tidak antara siswa-siswa dan mahasiswa. Masa dibedakan begitu? Jadi kayak. Lalu apa yang membuat tingkat kepuasan Prabowo Gibran tinggi di 100 hari pertama pemerintahannya dan bagaimana pemerintah akan mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat tersebut? Kita bahas bersama peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dan juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Adita Irawati. Selamat malam Mas Yohan, Mbak Adita. Selamat malam Friska, Mbak Adita. Dan Mas Yohan. Selamat malam, saya ke Mas Yohan dulu. Sebenarnya ini kan paling tinggi tingkat kepuasan pemerintahan sejauh ini. Faktor-faktor apa saja kalau yang Litbang Kompas catat yang membuat tingkat kepuasan Prabowo Gibran begitu tinggi 80,9%? Ya, yang pertama tentu iklim politik transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu kan menarasikan keberlanjutan gitu ya sejak awal transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Artinya dengan narasi keberlanjutan sedikit banyak itu mempertemukan ekspektasi masyarakat yang semula sudah puas dengan kinerja Pak Jokowi. Jangan lupa di akhir periode Pak Jokowi itu ada peningkatan approval rating ya di angka 77% ya. Kemudian bertemu dengan ekspektasi yang tinggi terhadap pemerintahan baru yang dipimpin Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Ini adalah pertemuan transisi yang mempertemukan antara kepuasan di satu sisi di akhir periode Pak Jokowi dengan ekspektasi yang tinggi terhadap Pak Prabowo. Jadi iklim politik itu menjadi hal pertama yang menjadi basis yang kami nilai menjadi penopang bagaimana approval rating Pak Prabowo di awal 100 hari pemerintahannya relatif tinggi. Yang kedua tentu dari basis-basis kebijakan policy dari pemerintahan dalam 3 bulan pertama ini yang lebih banyak pada kebijakan-kebijakan populis, misalnya penundaan atau penegasan pemerintah bahwa kenaikan PPN 12% itu untuk barang-barang premium, kemudian cek kesehatan gratis misalnya ya pada saat ulang tahun warga, dan terakhir pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di awal Januari, itu sedikit banyak kemudian memperkokoh ekspektasi publik bahwa apa yang dijanjikan oleh pemerintahan baru sebenarnya secara simbolik itu sudah terbaca di 100 hari pertama. Dari dua hal itu, Friska, kami melihat memang ini memang masih terjaga gitu ya ekspektasi publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Tentu
tentu masih banyak catatan ya di survei kita. Misalnya Ya. Ekspektasi ini belum merata. Ya. Di analisis kami, ekspektasi ini relatif sudah tinggi di kelompok menengah bawah gitu ya. Responden menengah bawah itu ekspektasinya approval ratingnya lebih Ya. tinggi dibandingkan responden menengah atas. Artinya memang secara gestur, postur pamor pemerintahan ini relatif sudah terjaga. Tapi kalau kita lihat pemerataan, Ya. kemudian tadi disampaikan juga ya di liputan Kompas TV, banyak juga yang merasa belum menerima. Dan ini juga diakui oleh Pak Prabowo Ya. dengan minta maaf, belum semua siswa mendapatkan makan bergizi gratis. Ini menjadi sinyal ekspektasi masyarakat relatif terjaga, tapi tentu tetap menjadi PR bagi pemerintah. Ada hal-hal yang tetap harus terus dikejar betul. terkait target-targetnya sepanjang 1 tahun pertama nanti. Ya, apalagi ini kan banyak juga yang belum dilaksanakan, misalnya cek kesehatan gratis. Ya. Ini kabar baik, tapi belum pada praktiknya Ya. belum dilaksanakan. Artinya ekspektasi publik sedang tinggi-tingginya ini, Mbak Adita. Dengan senyum sumringahnya kabinet Pak Prabowo hari ini, tapi apa yang ditekankan Pak Prabowo? Apakah sudah ada arahan langsung soal ini? Kalau tadi kan kepada media, kepada kami, Pak Prabowo bilang bahwa mengapresiasi kinerja menterinya, tapi menekankan bahwa masih banyak PR yang harus dikerjakan. Nah, apa ada arahan khusus Mbak Adita untuk menterinya pasca survei ini? Friska dan Mas Yohan, ya pertama-tama yang perlu kami sampaikan adalah ucapan terima kasih ya kepada masyarakat yang sudah memberikan tadi penilaian, sehingga tingkat kepuasan dan tingkat keyakinannya tadi sudah disampaikan juga bahwa ini tertinggi ya sepanjang sejarah gitu. Tapi yang perlu juga digarisbawahi bahwa ini kan baru 3 bulan ya pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Dan kalau kita analogikan seperti permainan bola 90 menit, ini sebenarnya baru 5% gitu, atau baru 3 bulan ya, baru 5 menit pertama gitu. Jadi memang masih banyak hal yang perlu diperbaiki, tetapi setidaknya di tahap awal ini kan sudah, kalau kita bicara analogi bola, ini sudah banyak gol gitu yang tercipta ya. Artinya memang masyarakat melihat bahwa pemerintah setidaknya sudah ada di rel yang benar ya. Tingkat keyakinan yang tinggi ini kan juga merepresentasikan dukungan publik. Tapi di sisi lain ya ini berarti harapannya sangat tinggi gitu kepada pemerintah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk hal itu, tapi tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan setidaknya dalam tadi 85 menit ke belakang. Nah, kalau tadi Friska menanyakan seperti apa arahan Pak Prabowo, ya hari ini kan sebenarnya juga Kompas baru merilis ya, dan beliau juga sedang perjalanan dinas. Tetapi kalau dilihat tadi dari apa yang sudah disampaikan, memang beliau memberikan, justru mendorong kami ya sebagai pembantu-pembantunya ini untuk bisa bekerja lebih keras lagi. Karena tadi sekali lagi ini baru 5 menit pertama nih, belum penuh gitu ya. Jadi tetap kita selain bersyukur juga ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Seperti kalau kita bicara gol-gol awal ini kan salah satunya ya gol analogi bola tadi, seperti makan bergizi gratis yang akhirnya bisa terrealisasi sejak 6 Januari. Meskipun tadi ada isu belum merata, kembali lagi ini satu yang memang masih dalam kurun waktu 3 bulan. Apalagi kalau dalam konteks makan bergizi gratis baru 2 minggu, ya ini Pak Prabowo tadi akhirnya kan isunya adalah percepatan. Bagaimana agar berbagai program yang memang sangat ditunggu masyarakat bisa dipercepat tadi ya. Jadi sekali lagi terima kasih, tetapi kami menyadari banyak sekali pekerjaan rumah yang masih harus kami selesaikan. Nah, karena banyak pekerjaan rumah, Mas Yohan, kalau ibaratnya ini perjalanan panjang, masih masa honeymoon ya, masih masa bulan madu, lagi sayang-sayangnya, banyak harapan, banyak ekspektasi dari publik. Nah, bicara soal pemerataan ini, apa yang harus dikejar segera? Yang publik akan menanti, karena ini kan kebijakan populis. Jikalau tidak terlaksana, cenderung untuk turunnya ini tinggi probabilitasnya, Mas Yohan. Iya, kita lihat belajar dari 10 tahun era Pak Jokowi yang memulai approval rating di 100 hari pertamanya dengan angka 60,1%. Trennya memang mengalami kenaikan gitu ya kalau kita lihat, meskipun volatilitas tetap terjadi ya, tergantung kemudian misalnya ketika era Undang-Undang KPK itu direvisi, approval rating menurun. Jadi persepsi itu tentu bergantung pada bagaimana performa kinerja pemerintahan yang kemudian diseminasikan ke publik gitu ya, terutama dengan
ketika kasus-kasus yang memicu perhatian publik, apalagi polemik ya, melahirkan polemik atau kontroversi, umumnya itu berpengaruh pada approval rating, persepsi publik. Nah, ini sebenarnya ujian sekaligus saya melihatnya beban ya, dengan 80,9% itu kan relatif tinggi. Ya. Ya, ini ibarat kata main 5 menit pertama, kalau kita ngikuti analoginya Mbak Adita, ini sudah total football gitu ya. Semua energi dipakai di awal gitu ya. Padahal sebenarnya bisa aja pada saat itu sang pelatih bola mestinya memperhatikan energi mana yang diprioritaskan, dan karena kan pemerintahan Pak Prabowo sudah punya quick win ya. Itu kan artinya sudah ada program prioritas yang mau diutamakan pada saat periode awalnya, terutama di 100 hari ini. Tapi kalau kita lihat di survei kita, program makan presi di bawah 70% gitu ya. Artinya memang masih publik masih menunggu meraba. Tadi benar mungkin ya baru 2 minggu. Jadi sebenarnya masih mau meraba di tengah ekspektasi yang tinggi. Tentu ibarat kata penontonnya ini pingin gol cepet ini gitu ya Mbak Dita ya, dengan hanya main di paling nggak babak pertama itu berharap ada banyak gol yang tercipta sehingga kemudian mereka yakin bahwa kesebelasan ini akan memenangkan pertarungan gitu. Nah, kalau analogi tadi total football kan inginnya menyerang terus. Kalau pakai strateginya 4-3-2-1 atau 4-3-3 harus gas terus Mbak Adita. Nah, menjaga endurance-nya kabinet dengan ekspektasi publik yang tinggi, program quick win yang harus segera direalisasikan, ini apa saja strategi teknis yang disiapkan? Ya, tadi menarik Mas Johan istilahnya total football, dan itu memang betul ya. Pak Prabowo kan selama ini selalu mendorong semua pembantunya, kementerian lembaga terkait ini total football, bekerja, bahkan kadang di hari libur juga tidak ada liburnya ya. Kita semua tanggal hitam semua Mbak di sini gitu. Ya ini sekali lagi tentu adalah butuh komitmen semua pihak ya. Kak Presiden sendiri di berbagai kesempatan kan sudah menyampaikan kepada masyarakat seperti apa komitmennya, dan beliau juga dalam berbagai kesempatan rapat terbatas, rapat sidang kabinet maupun rapat-rapat internal itu selalu menekankan kepada jajarannya ya untuk mengingatkan terus bahwa yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan yang terbaik kepada masyarakat, dan kita punya rujukan quick win, program hasil cepat terbaik itu harus bisa direalisasikan gitu ya, memenuhi ekspektasi masyarakat, dan itu terbukti gitu ya. Makan bergizi gratis, kemudian cek kesehatan gratis yang nanti akan di launching di Februari, kemudian juga renovasi sekolah yang sudah akan dimulai, bahkan juga renovasi rumah sakit ya, kemarin sudah groundbreaking di Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi sekali lagi ini memang sesuatu yang harus kolaboratif, semua pembantunya harus solid gitu ya. Dan Pak Prabowo selalu mendorong hal tersebut gitu. Jadi itu kuncinya ya. Memang endurance ini harus kita jaga gitu. Tapi endurance ini yang paling utama adalah bagaimana sumber dayanya ya. Kami semua ini masuk kementerian lembaga juga sama-sama gitu untuk bagaimana semuanya dilakukan secara kolaboratif. Jadi itu Friska memang betul ya. 85 menitnya masih panjang nih. Masih panjang. Endurance harus dijaga energinya. Gitu ya. Nah, tapi dengan di tengah kepuasan publik yang tinggi, masih ada juga ketidakpuasan, bahkan kalau yang kita lihat dari hasil survei Litbang Kompas, alasan tidak puas teratas ini terkait dengan kesejahteraan. Mas Yohan misalnya, soal bansos yang dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran, lalu ekonomi belum stabil, bagaimana yang harus dikejar pemerintahan Prabowo Gibran untuk alasan-alasan yang sebenarnya ini jadi prioritas utama pemerintahan Prabowo Gibran soal kesejahteraan ini, Mas? Ya, sebenarnya ketika awal pemerintahan ini berjalan kan yang pasti penopang utamanya adalah konsolidasi politik ya, di antara kekuatan politik yang menjadi penopang pemerintahan. Tapi jangan lupa PR yang agak panjang itu yang perlu dibenahi adalah konsolidasi operasional kelembagaan sebagai penopang dari konsolidasi politik. Kita tahu bangunan
restrukturisasi ya kelembagaan ketika Pak Prabowo membangun kabinet merah putih ya dengan perubahan-perubahan struktur, perubahan kelembagaan. Nah, konsolidasi operasional ini yang sebenarnya menjadi tantangan di awal 1 tahun pertama. Apakah jangan sampai konsolidasi operasional kelembagaan, penataan kelembagaan secara teknis, misalnya kementerian terbagi beberapa bagian itu kan butuh waktu dan jangan sampai konsolidasi ini kemudian menjadi kontraproduktif dengan agenda-agenda kerja yang membutuhkan percepatan. Tadi Mbak Aditya bilang bahwa memang dengan waktu yang tidak panjang gitu ya, sebenarnya publik ini pingin diyakinkan gitu ya. Nah, 80,9% approval rating di 100 hari pertama ini modal sebenarnya. Jangan sampai kemudian ini ketika tinggi akibat konsolidasi kelembagaan secara operasional itu tidak berjalan mulus, ini akan mengakibatkan menggerus approval rating ini. Dan potensi itu tetap ada ya. Pengalaman 10 tahun pertama Pak Jokowi yang naik turun approval ratingnya, tapi dengan baseline 65,1%, setidaknya beban itu lebih tinggi di pemerintahan sekarang dengan baseline 80,9%, Priska. Jadi memang beda misalnya di era Pak Jokowi, konsolidasi kelembagaan secara operasional mungkin tidak terlalu menjadi beban karena memang tidak banyak perubahan ya secara nomenklatur, kelembagaan kementerian. Di era Pak Prabowo ini PR itu yang sebenarnya dihadapi pemerintah, konsolidasi operasional kelembagaan yang untuk menopang kerja-kerja pemerintahan ke depan. Nah, bagaimana untuk PR konsolidasi operasional kelembagaan ini, Mbak Adita? Ibaratnya disuruh lari kencang tapi masih harus ngerjain sana sini, tangannya harus ke sana kemari untuk memperbaiki ini. Ya, sebenarnya satu hal yang memang wajar ya, apalagi kan ini perubahan kepemimpinan ya. Agak beda mungkin dengan periode Pak Jokowi sebelumnya, ini kan meneruskan dari periode pertama ke kedua. Ini perubahan kepemimpinan yang juga ada restrukturisasi organisasi kalau dilihat tadi ya. Kementeriannya juga bertambah, kemudian banyak bidang-bidang yang lebih spesifik yang kemudian ditangani oleh kementerian atau lembaga. Ya, ini pasti harus berjalan beriring ya. Kita memang tidak bisa itu selesaikan dulu yang kaitannya dengan keorganisasian, kelembagaan gitu ya. Itu selesai baru kemudian ngejar itu tadi program-program. Faktanya memang tidak mungkin itu seperti itu. Jadi kita lakukan secara paralel ya. Dan ini terlihat ya di beberapa kementerian, khususnya kementerian yang baru, itu memang pasti mereka disibukkan ya dengan berbagai hal terkait dengan lembaganya. Tetapi toh faktanya organisasinya berjalan ya, dan yang namanya program pun berjalan. Saya satu contoh saja seperti Badan Gizi Nasional. Ini kan badan baru sekali ya gitu ya. Tapi mendapat mengemban amanah yang begitu besar. Ya tentu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Badan Gizi Nasional. Banyak kemudian kementerian dan lembaga terkait yang ikut mendukung ya, dan tentu dengan arahan-arahan yang sangat tegas dari Pak Presiden. Jadi memang cara kerjanya seperti itu ya. Harus paralel, kita nggak mungkin gitu selesaikan dulu satu kemudian baru lanjut ke program yang lain. Tapi memang betul tadi yang sudah disinggung oleh Mas Yohan, itu kuncinya memang adanya sustainability ya, atau keberlanjutan dari yang sebelumnya yang memang itu fondasinya sudah ada, kemudian kita lanjutkan, dan ini yang membuat transisinya memang menjadi lebih mulus gitu. Ya, transisinya mulus ya. Juga stabilitas ya, stabilitas nasional yang baik itu sebenarnya juga modal dan fondasi utama bagaimana program-program di sektor lain itu juga bisa kita jalankan dengan mulus juga begitu. Menarik juga untuk disimak nanti apakah pasca survei ini akan dengan kepuasan publik yang tinggi, apakah kebijakan non populis akan diterapkan oleh pemerintah Prabowo Gibran atau juga mengejar tadi realisasi dari kebijakan-kebijakan populis yang jadi salah satu faktor kepercayaan publik begitu tinggi kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Kita sama-sama awasi, publik tentu akan mengawasi ini. Terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas. Mbak Adita, terima kasih juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.